Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN SMP 2, Ibu Intisari MPD, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan staf karyawan SDN SMP 2. Puji syukur kita berikan kepada hadirat Tuhan SAW atas limpah berkah ridhonya siang hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara destinasi aksi nyata budaya positif modul 1.4 program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang mana yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru, staf karyawan yang mana telah menyempatkan waktunya untuk bersosialisasi, berdiskusi bersama dalam acara saya untuk menyelesaikan aksi nyata sesi berbagi praktik baik budaya positif. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti, yang terakhir doa. Marilah Bapak Ibu Guru kita buka acara ini dengan bacaan basmalah yang kita lakukan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini kita dapat lancar agenda pada siang hari ini berjalan dengan sukses tanpa halangan satu apapun. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Intisari MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SDN SMP 2, marilah kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul di sini dalam acara diseminasi. Yang kedua, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang berbahagia, mari bersama-sama hari ini kita menyimak diseminasi, yaitu aksi nyata sesi berbagi praktik baik yang materinya berupa budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita yaitu Ibu Risa Tumalia. Adapun nanti tentang materi budaya positif ini akan dijelaskan keseluruhan oleh Ibu Risa. Semoga dari materi tersebut nanti akan memberikan manfaat bagi panjenengan semua, terutama menambah pengetahuan panjenengan dan juga untuk meningkatkan kompetensi panjenengan, yang kemudian harapan saya nanti panjenengan terapkan dalam di sekolah gitu ya, dan pada akhirnya dapat meningkatkan mutu satuan pendidikan kita. Amin. Baiklah Bapak Ibu, mari kita simak bersama-sama dengan baik. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya dari Ibu Kepala Sekolah. Baiklah Bapak Ibu, acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu bersama, mulai memperkenalkan materi untuk memenuhi tugas saya dalam program guru penggerak angkatan 10 ini. Nah, begini Bapak Ibu, ini adalah judul dari aksi nyata sesi berbagi praktik baik budaya positif. Nah, di sini nanti saya akan menyebarkan atau memahamkan dan menerapkan pengalaman budaya positif. Di dalam presentasi saya hari ini akan memaparkan semua yang ada yang sudah saya dapat ilmunya dari CGP Angkatan 10 ini. Nah, ini adalah pendidik saya
Bapak Edi, fasilitator saya sebagai ICGP dan Ibu Lili pengajar praktik. Nah, sekarang sebelum kita masuk materi, saya akan mengajukan tanya jawab kepada Bapak Ibu guru semuanya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu benar atau salah nih? Boleh berpendapat, boleh menjawab benar, boleh menjawab salah. Hukuman sampai mawon Bapak Ibu ini. Ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak kira-kira ya? Bagaimana? Sedikit bisa, boleh ada lagi? Bisa. Coba kalau saya bisa dipaparkan sedikit saja, nggak apa-apa. Siapa yang mau memaparkan sedikit apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu seperti apa? Monggo. Oke, monggo Bu Indri. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Contohnya kalau anak-anak datang terlambat, pasti dia nanti kan dapat hukuman. Akhirnya agar dia tidak dapat hukuman, dia berangkat lebih pagi lagi. Tapi di balik itu sebenarnya ada tujuan tertentu kenapa anak-anak harus berangkat pagi. Tapi yang anak ketahui hanyalah biar tidak dihukum saja. Karena biasanya anak-anak itu kalau dihukum pasti mendapatkan efek yang jerah. Ya, pertanyaan kedua selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira benar atau salah? Benar? Coba, monggo Bu Nis, silakan memaparkan dari jawabannya. Kalau menurut saya, untuk yang pernyataan kedua itu saya setuju, karena hukuman tidak harus selalu hal-hal yang sifatnya negatif, tapi bisa juga positif. Dan arti membaca dan membersihkan itu juga mengajari anak-anak kebiasaan yang baik, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Tana. Mungkin memang sangat benar, penghukum itu bisa membuat murid disiplin, tapi kadang penerima siswa itu menerimanya sebagai sebagai cambuk juga pada dirinya agar lebih baik lagi. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini benar atau salah? Benar. Seperti apa coba kalau dipaparkan dulu sih? Baik, terima kasih Bu Risa. Menurut saya penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu memang benar. Terkadang anak-anak itu kurang motivasi dalam belajar, sehingga kadang guru memberikan suatu penghargaan, misalnya mendapatkan sebuah permen jika nilai mendapatkan 9, seperti itu deh. Nah, di situ anak-anak jadi meningkatkan keinginannya untuk mendapatkan nilai 9 karena mendapat suatu penghargaan. Jadi penghargaan itu mungkin sangat berharga bagi anak tersebut sehingga memotivasi dirinya untuk jadi lebih baik. Terima kasih. Baik, jawaban yang sungguh bagus. Tapi alangkah lebih baiknya penghargaan tersebut bisa kita lontarkan dengan kata-kata semangat atau memotivasi. Wah, bagus dengan pujian, itu lebih bagus. Tapi daripada untuk kita memberi reward ke anak, nanti bakal mindsetnya pada anak itu aku harus bisa karena mendapat sesuatu. Tapi kalau kita menerapkan semangat, motivasi dan dorongan, pasti anak lebih akan berpotensi tinggi untuk lebih bersemangat lagi. Itu karena tadi jawaban dari Bapak Ibu itu sudah memang bagus pemaparannya, itu dapat diartikan sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berbudi pekerti luhur dan bertanggung jawab. Itu tadi intinya dari pemaparan Bapak Ibu tadi sudah bagus, dan inilah pengertian dari budaya positif. Selanjutnya, inti konsep budaya positif. Nah, dari konsep budaya positif ini dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama perubahan para
tentang belajar, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebijakan, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, untuk selanjutnya kita berkenalan dulu dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dari sini tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa Bapak Ibu masih ingat? Beriman dan bertakwa. Yang kedua berkebinekaan. Yang ketiga gotong royong. Keempat mandiri. Kelima kreatif. Yang terakhir apa? Bernada kritis. Ya, ini adalah takaran dari profil pelajar yang harus kita terapkan di dalam sekolah kita. Nah, sekarang kita akan bermain game, Bapak Ibu, kegiatan tematik. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat-kuatnya. Anda adalah mencoba dengan segala cara membuka kepada tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, mengadik, menggoda, bahkan menawari dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Biar kita aktif, monggo berdiri semua, kita cari teman kelompok dua-dua ya. Silakan. Mau berteman kelompok dengan siapa boleh. Semuanya cari ya, cari temannya. Biar bergerak nanti. Kalau satu saja tidak bergerak, kesini saja. Oke. Nah, Bu ini monggo berdiri. Ya. Silakan cari posisi. Bu ini agak maju ya. Coba silakan mulai menggoda temannya. Ayo silakan temannya digoda. Membawa apa? Iya. Ayo digoda, boleh dengan bisikan, rayuan atau dengan mengiming-iming secukupnya uangnya. Boleh diminta dengan cara yang boleh, ayo dipaksa juga boleh. Ayo lagi yang komisi mau dipaksa apa di sini? Oke, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Silakan kembali waktunya. Iya, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, dari kegiatan ini tadi, kira-kira boleh apa tidak ya? Sesuatu yang kita pegang ini diberikan kepada orang lain. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Karena apa? Karena memang barang berharga itu memang harus kita simpan dengan baik-baik. Setelah kita makan ini, bagaimana kesimpulan Bapak Ibu guru? Coba satu lawan siapa yang memberikan kesimpulan dari ini setelah bermain game? Oke, guru Surasi, monggo dipersilakan. Dari game tersebut, amanat yang bisa saya ambil adalah bahwa ketika kita diamanati sebuah hal yang sangat penting, maka kita harus berusaha dengan sekuat tenaga menjaga amanat itu
supaya tidak mudah dirayu, tidak mudah diminta, tidak mudah untuk membocorkan sebuah rahasia kepada orang lain seperti itu. Terima kasih, memang benar ya, namanya tanggung jawab itu harus kita laksanakan dan harus kita jaga amanahnya. Oke, untuk selanjutnya, nah, Miss Koselvi tadi tentang teori kontrolnya dari game tadi, ilustrasi pakai gambar kontrol, berarti itu mencerminkan tentang ilustrasi gambar mengontrol murid. Ilustrasi bahwa semua penggunaan positif, efektif dan bermanfaat. Ilustrasi bahwa kritik dan membawa rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tadi sudah kita terapkan ya Pak Ibu deh, dengan sesama menggunakan paradigma simulasi respon ke depan teori kontrol. Nah, teori kontrol ini dibagi menjadi dua, yaitu simulasi respon dan teori kontrol kita pilihan. Maaf ya, stimulasi ya. Nah, yang pertama kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Dari sini memang kita tidak bisa menyamakan orang lain dengan pandangan kita. Kadang teman lain itu memilihkan kita cocok dengan yang ini, tapi pandangan orang lain belum tentu cocok dengan kita. Yang kedua ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kadang kita melihat siswa kita itu mencontek. Nah, itu kan berarti kesalahan. Namun, menurut mereka, semua perilaku memiliki tujuan. Tujuannya memang dia tidak bisa, makanya dia ingin melihat atau mencontek dari temannya. Itu merupakan teori kontrol yang berbeda. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, ini sama seperti yang pertama tadi. Kita ingin ini, tapi orang lain belum tentu ingin sesuatu yang sama dengan kita. Yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Yang teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Nah, terkadang itu jika ada permainan sepak bola ya, anak-anak itu merasa dirinya itu menang, padahal dia kalah, tapi merasa dicurangi, tetap berpikir bahwa dia itu menang, tetap menang. Nah, biasanya kita curang, tapi anak-anak tetap berpikir itu memang benar, itu menang. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Nah, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Apakah benar Bapak Ibu? Betul. Selanjutnya, merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampu seseorang untuk mengontrol perilaku dalam kedasaran dan kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri dan orang lain. Benar? Benar ya? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menentukan murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik pada ekstrinsik. Bukan intrinsik ya, tapi intrinsik. Selanjutnya yaitu ada pendekatan disiplin positif. Tindakan tentang anak atau peserta didik secara berlangsung, tetapi diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, guru maupun orang dewasa, memberikan dampak dan pengaruh
positif kepada anak atau peserta didik. Namanya guru sebagai contoh atau teladan. Kita mencontohkan anak dengan hal yang positif, pasti anak tetap mengikuti kita dengan hal yang positif. Itu merupakan contoh teladan pada diri kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam bersikap ataupun berucap, karena apa? Anak melihat pasti akan ditiru. Karena memang panduan di sekolah itu adalah seorang sosok guru. Guru di sekolah juga bisa menjadi sebagai seorang orang tua atau orang dewasa. Kita memberikan solusi, memberikan pemaparan, semangat, pasti itu pengganti dari orang tua. Nah, sekarang yang poin ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bangsa maupun latar belakang. Ini tetap berlandasan dengan profil pelajaran Pancasila tadi. Nah, untuk mengingat-ingat profil pelajaran Pancasila, mari kita berdiri lagi untuk menggerakkan badan lagi. Monggo, silakan. Ya, oke. Ayo, bisa dihidupkan sambil nyanyi deh. Dan Pancasila beriman dan ya apa ini ternyata belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berbakat mulia dan berkepentingan kita bergotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu merupakan profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu boleh menempati tempat duduknya. Maaf ya, tadi ada kesalahan dalam video karena mancet ya, kita nyanyikan sendiri tadi. Nah, yang poin keempat ini adalah kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita tetap terpenuhi dengan baik. Nah, bertahan hidup itu kebutuhannya ada apa saja ya kira-kira Bapak Ibu? Atau ada yang bisa tahu atau yang bisa memaparkan? Monggo. Silakan, adakah yang tahu? Oke. Kebutuhan bertahan hidup itu ada apa saja? Baik, menurut saya kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup itu yang pertama sandang, pangan, papan. Ya. Terus kemudian mengharapkan kasih sayang dari orang sekitar kita, mendapatkan kebebasan untuk melakukan sesuatu hal sesuai keinginan kita, dan mendapatkan kesenangan. Menurut saya seperti itu, Bu Nisa. Terima kasih. Baik, memang benar Bu Lucy ya. Bertahan hidup itu adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa yang diterima, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira Bapak Ibu, apakah sudah tertanam pada diri Bapak Ibu atau sudah terlaksanakan pada diri Bapak Ibu kira-kira? Sudah? Sudah coba yang keras sudah apa belum Bapak Ibu? Sudah. Yang keras boleh. Sudah apa belum? Alhamdulillah, berarti sudah terlaksana ya. Terus di sini juga ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu merupakan motivasi eksternal. Nah, itu tadi yang kita bahas di depan tadi
menghargai diri sendiri, yaitu memotivasi internal. Motivasi internal itu dengan cara tadi kita memberi semangat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kira-kira sudah diterapkan di kelasnya apa belum deh? Insya Allah sudah. Semoga dapat berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu. Amin. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah atau tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, motivasi internal lagi, menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat salah atau bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Marilah Bapak Ibu kita saksikan sejenak video yang nantinya dapat kita terapi untuk kita terapi manakah yang berada pada diri kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak
pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bawa motor saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap gak kencang, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sekarang masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam pertemuan, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit.
Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk udah sama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Bagaimana Bapak Ibu? Posisi mana yang menunjukkan pada diri Bapak Ibu di sekolah kira-kira? Yang mana? Yang mana? Manajer sudah diterapkan? Insya Allah sudah. Sungguh amat bagus. Semoga dari inspirasi 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan sebagai manajer di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya hormat pada bendera selama 1 jam. Itu termasuk apa Bapak Ibu? Posisi kontrol yang apa tadi? Penghukum. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahukan? Ayo dong kita ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu. Nah itu masuk teman. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Berarti apa? Pemantau. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Manajer. Baik. Nah ini sama seperti tadi. Tentukan keyakinan dan peraturan lebih baik itu pasti ada tanggung jawab, menghormati orang lain,
orang-orang yang bersadar, kesehatan dan keselamatan dan keamanan. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Adakah yang bisa membeberkan dari pertanyaan berikut? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bagaimana? Bu Rosi, monggo dipersilakan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Menurut saya, untuk keyakinan kelas itu merupakan sebuah kesepakatan yang telah diyakini bersama, dan masing-masing anak itu yakin bahwa ketika dia melakukan hal tersebut, ada dorongan intrinsik dari dalam dirinya, maka akan menciptakan kenyamanan di kelas maupun di sekolah. Jadi anak-anak meyakini dari dalam hati, dari dalam pemikirannya, tanpa ada paksaan, tanpa ada faktor eksternal yang membuat dia tertib seperti itu. Jadi karena dia sudah yakin ketika dia melakukan itu, maka suasana kelas akan menjadi nyaman. Kenapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas sendiri itu kan peraturan, jadi sekedar aturan di mana anak-anak akan teratur ketika ada yang mengatur, ada yang memperhatikan. Jadi ketika itu hanya aturan, anak-anak tidak meyakininya, maka anak-anak hanya akan tertib ketika ada orang yang memperhatikan. Akan tetapi ketika di luar itu, anak-anak akan bertindak semaunya sendiri, seperti itu. Nah, memang benar ya, peraturan itu hanyalah sebagai peraturan, pasti ada tertulis dan harus ditepati. Tetapi kalau keyakinan itu memang sudah tertanam pada diri kita. Cobalah amati, mengapa kita memiliki aturan 3M pada saat pandemi COVID. 3M itu ada apa saja ya Bapak Ibu? Memakai masker, apalagi menjaga jarak, terus mencuci tangan. Berarti masih ingat ya, beri tepuk tangan. Mengapa kita memiliki peraturan harus memakai helm saat mengendarai motor? Untuk apa? Biar aman. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Tidak tertinggal materi. Ini semua untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih mengarah sebagai seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Selanjutnya, bagaimana membuat keyakinan kelas? Kira-kira di SDN Cermin 2 ini apakah sudah ada keyakinan kelas di Bapak Ibu? Tadi memang sudah dibuat ya, sebenarnya sudah dibuat. Nah, keyakinan kelas itu bagaimana membuat keyakinan kelas? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk kalimat positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah dibatalkan saat membantu, diberikan saat membantu. Kira-kira contohnya seperti apa nih keyakinan kelas? Contoh saja, satu contoh Bapak. Oke, contoh keyakinan kelas mungkin bisa berdoa sebelum dan sesudah. Oh ya, oke. Selanjutnya ganti dulu rolling, nanti biar semua memberi keyakinan kelasnya. Boleh? Apa lagi? Menurut saya seperti disiplin dan Oke. tepat waktu. Ya, oke. Kak Iwan, bagaimana keyakinan kelas mungkin? Baik. Kemarin menurut saya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, memang harus ya itu ya. Oke, Bu Chandra, silakan. Saling menyayangi dengan anggota
Oke, Nani. Menjaga ketertiban sekolah. Oke, bagus ya. Memang harus itu. Oke, ayo Bapak. Ayo semua satu-satu biar rata nanti. Tenang membuat kelas semakin nyaman. Oke, Adi, Bu Rosi. Sudah? Tadi sudah belum? Keyakinan apa ya kira-kira? Menjaga keindahan kelas. Menjaga keindahan kelas. Boleh. Mimpi monggo. Di lingkungan sekolah harus bagaimana keyakinannya? Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, itu bisa kita terapkan di lingkungan kelas kita. Besok, jika setelah pembahasan ini bisa kita terapkan, bisa kita buat, kita sepakati kepada anak-anak agar tertanam pada diri anak-anak. Selanjutnya, ini dokumentasi kegiatan kelas 2 yang kemarin sudah membuat keyakinan kelas. Nah, untuk tahunya nanti bisa lihat di YouTube saya sudah lengkap ya Bapak Ibu. Bisa like juga, di like, di. Marilah kita sejenak untuk berkreasi atau menggerakkan badan, ya, biar tidak kaku-kaku lagi. Silakan kemana saja. Agak kaku ya. Iya. Selamat siang. Kita gerakan ya. Agak siang agak ngantuk kita beri es sedikit dulu. Yuk, ikuti. Suatu proses dialog yang diajukan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tadi seperti yang di video tadi, itu merupakan segitiga restitusi. Selanjutnya, nah ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah mematahkan intrinsik stabilitas identitas ya. Yang kedua, ini ada fasilitasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memiliki suatu kebutuhan tertentu. Yang pertama, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kedua, pandangan kamu bisa melakukan yang lebih baik, lebih buruk dari itu ya. Kamu patuh bangga telah melindungi suatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti tadi yang kita terapkan waktu meminta sesuatu tadi tidak boleh, itu merupakan investigasi tindakan yang salah karena kita ada fisiknya ya, ada yang tarik-tarikan, itu merupakan tindakan yang salah. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita?
Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang itu seperti apa? Nah, ini contoh dari penerapan segitiga divisi pada kelas saya. Tadi pagi memang Mas Had itu pakai bahasanya keluarga. Kesimpulannya, budaya positif yang membudaya untuk seluruh warga sekolah membuat kemajuan yang luar biasa bisa untuk semua dan warga sekolah. Terima kasih. Dari pemaparan saya hari ini, kira-kira apa yang dapat dipetik dari pembelajaran budaya positif ini? Satu, dipersilakan bebas. Bukan? Boleh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Risa. Alhamdulillah dengan paparan Bu Risa kita semua mendapatkan manfaat apa sih budaya positif, termasuk juga posisi kontrol tadi. Nah di sini menurut saya budaya positif itu adalah sebuah kebiasaan, jadi termasuk hal-hal baik yang dikemas sebagai budaya yang diharapkan menjadi kebiasaan baik bagi seluruh warga sekolah. Diharapkan dengan budaya positif baik dari guru maupun siswa semuanya merasakan tanpa merasa dipaksa. Seperti itu Bu Risa menurut pendapat saya.
kasih. Berarti hari ini pemaparan saya, materi saya dapat diterima dengan baik. Semoga kedepannya dapat kita terapkan di kelas kita. Jangan lupa, mari belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita, sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Demikian dari presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat ilmunya dan dapat diterapkan di kelas kita dan sekolahan kita SDN Termen 2 ini. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu yaitu acara penutup. Waktu dan tempat dapat Kakak Faris untuk memimpin doa penutup hari ini. Monggo kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin monggo kita tutup bersama acara pada hari ini dengan doa yang akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'ti wa yu'ti masjidah. Ya rabbana rabbana sultan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maghfirati ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Pak Faris. Demikian presentasi dari saya tadi. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah, waktu kita sudah berjalan dengan lancar. Jika ada kurang lebihnya